Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Capek? Seneng? Atau biasa aja? Tapi yang jelas, apapun itu, ya udahlah ya, dinikmatin aja. Tapi misalnya nih, kalau misalnya memang hari ini kamu lagi nggak baik-baik aja, lagi butuh seseorang kayak sekedar buat meluapkan segalanya gitu ya. Ya udah, akui aja. Jangan merasa kalau kamu tuh bisa kuat terus-terusan. Kuat nanggung semuanya sendiri, kuat mikirin semuanya sendiri, dan semuanya serba sendiri. It's okay not to be okay. Karena ada kalanya kita juga perlu jujur ya. Mengakui bahwa diri ini memang lagi gak baik-baik aja. Kemudian mengakui bahwa kita butuh pertolongan orang lain. Ini sebenarnya bukan karena kita lemah, tapi karena kita memang sudah lelah. Gak apa-apa kok. Ya, menanggung beban sendirian, memendam pedih sendirian, rasanya nyesek banget loh. Apalagi kalau ini sudah berkepanjangan gitu ya. Efek negatifnya juga sudah kita rasain banget. Nah, sekiranya kita nggak percaya sama orang-orang yang ada di sekitar kita buat mengutarakan semuanya, atau kita terlalu bingung harus mulai dari mana, yang mana dulu gitu ya. Nah, nggak ada salahnya segera kita minta bantuan ke psikolog. Ya, kali ini kita mau sharing sedikit tentang tanda-tanda kalau kita harus segera ke psikolog. Sebagian masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa hanya orang gila dalam tanda petik gitu ya yang biasanya ke psikolog. Padahal nih, siapa saja, siapapun dia, apapun masalahnya, boleh kok melakukan konsultasi psikologi demi kesehatan mentalnya. Dan di sini kita juga nggak perlu mengalami gejala depresi atau memiliki gangguan jiwa terlebih dahulu untuk bisa berkonsultasi ke psikolog. Kesehatan mental itu sama pentingnya loh dengan kesehatan fisik. Dan segera konsultasi ke psikolog kalau kamu mengalami tanda-tanda berikut ini. Oke, yang pertama adalah sedih yang berkepanjangan. Sedih itu normal. Tapi kalau kita terus-terusan sedih sampai kita sendiri kayak nggak tahu apa sih alasan kita sedih, yang ujung-ujungnya kita menarik diri dari pergaulan. Ini nih salah satu tanda bahwa sepertinya kita perlu bicara sama psikolog. Apalagi kalau perasaan sedih berkepanjangan disertai dengan hilangnya minat beraktivitas, kemudian membuat kita menarik diri dari pergaulan, malas ketemu orang, malas ngapa-ngapain, malas keluar. Yaps, ini saatnya kita minta bantuan ke profesional ya. Kemudian yang kedua adalah stres jangka panjang. Jadi, stres ini adalah kondisi psikis seseorang ketika dia mengalami tekanan baik secara emosi maupun mental. Nah, kondisi ini biasanya ditandai dengan kegelisahan, kecemasan, mudah tersinggung, dan lain-lain. Dan pada kasus stres jangka panjang, pengidapnya ini biasanya menarik diri dari lingkungan, kemudian nafsu makannya berkurang, mudah marah gitu ya, dan biasanya melakukan perilaku yang kurang sehat untuk mengurangi stres. Kayak ujung-ujungnya ngerokok, ujung-ujungnya minum-minuman yang beralkohol,
Dan bahayanya lagi adalah sampai mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Ya, stres yang dialami seseorang ini bisa berdampak negatif pada kondisi fisik loh. Misalnya bisa menyebabkan gangguan tidur, kemudian kelelahan, sakit kepala, sakit perut, kemudian nyeri dada gitu ya, nyeri otot, penurunan gairah seksual, terus juga obesitas, hipertensi, diabetes, hingga gangguan jantung. Waduh, ngeri bener ya. Kemudian yang ketiga adalah cemas yang tak terkendali. Rasa cemas ini merupakan perasaan yang wajar dimiliki ya. Tapi kalau rasa cemas terjadi secara berlebihan dan sulit dikendalikan, kondisi ini bisa mengganggu aktivitas harian kita. Gangguan kecemasan ini biasanya ditandai dengan badan gemeteran, kemudian jantung berdebar gitu ya, sesak nafas, kelelahan, terus otot juga menjadi tegang, sering keringetan gitu ya, terus susah banget tidur, sakit perut, pusing, mulut terasa kering, kesemutan, dan masih banyak lagi. Nah, kalau sekiranya kamu sudah ngerasain gejala ini, udah ke psikolog ya. Berikutnya tanda keempat, ketika kita memang harus sudah minta bantuan psikolog adalah suasana hati yang berubah secara ekstrim. Jadi, di sini kita biasanya mengalami yang namanya mood swing, sebuah perubahan suasana hati yang mendadak dan ekstrim dalam waktu yang sangat singkat. Dan parahnya lagi, ini tuh tanpa alasan yang jelas gitu ya. Apalagi kalau sudah sampai berdampak negatif ke hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita. Nah, biasanya mood swing ini ditandai dengan perubahan suasana hati yang mendadak, kemudian naik turun, bergantian antara perasaan bahagia gitu ya, ke perasaan marah, tersinggung, atau depresi dalam waktu yang sangat singkat. Pada kasus yang parah, mood swing ini bisa menyebabkan kecemasan, kemudian mudah marah, sulit fokus, dan mudah berprasangka buruk gitu ya. Sekiranya kamu merasakan hal ini, jangan lupa ya ke psikolog. Kemudian yang kelima adalah kita mengalami peristiwa traumatis. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, ada sesuatu yang mengganggu kita dalam menjalani hidup. Dan kita merasa nggak sanggup lagi menanggung dan juga mengatasi sendirian. Ada peristiwa traumatis yang sepertinya masih bersarang di otak kita ya. Dan sewaktu-waktu bisa meledak dan juga menghantui kehidupan kita. Nah, di sini psikolog dapat membantu kita dalam mengenali, mengolah, kemudian move on dari trauma tersebut. Ya, barangkali ada di antara kamu yang di masa yang lalu atau di masa yang sudah lewat atau di masa kecil kamu pernah ngerasain peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, menyedihkan, dibully, dikatain, ya intinya mengalami banyak hal yang gak enak. Itu rasanya sampai sekarang kayaknya kok ngeganggu banget gitu ya. Kadang-kadang kita sudah berusaha untuk mencoba lupa, berusaha untuk move on dari trauma, tapi perasaan itu, perasaan kesel itu, perasaan marah itu, perasaan benci terhadap situasi saat itu masih muncul. Dan justru ketika kita lagi keingetan, marahnya, keselnya lebih-lebih gitu daripada saat itu. Kemudian yang keenam adalah kita menjadi paranoid dan halu. Seseorang yang mengalami paranoid biasanya menganggap bahwa orang lain akan mengeksploitasi kita, menyakiti kita, atau menipu tanpa adanya bukti dan alasan yang jelas. Nah, gejala paranoid ini meliputi kita tidak percaya dengan orang lain, kemudian cenderung menarik diri dari pergaulan,
sulit bersikap santai karena hidup ini dipenuhi dengan kecurigaan. Sementara kalau halusinasi sendiri ini adalah gangguan persepsi yang membuat seseorang merasakan mendengar, mencium aroma, atau melihat sesuatu yang sebenarnya itu nggak ada gitu ya. Dan halusinasi ini tidak boleh dianggap sepele loh. Karena hal ini bisa menjadi ancaman bagi diri sendiri dan orang lain. Ini halunya bedain ya sama halu-halu ketika kita bisa makan bareng sama artis, sama idola kita gitu ya. Bisa melewati hari-hari dengan seseorang yang kita impi-impikan gitu ya. Ini halunya beda kasus gitu ya. Yang suka ngehaluin aktor-aktor Korea, aktor-aktor Thailand gitu ya. Berasa kayak mereka tuh ada di genggaman, padahal ya cuma buat halu-halu doang gitu kan, buat menghibur diri. Ya nggak apa-apa sih. Tapi halu yang satu ini beda ya sama halu yang ketika kita sebenarnya nggak ada suara apa-apa tapi kita seperti mendengar. Nah ini yang harus dibedain. Kemudian tanda yang ketujuh adalah menyakiti diri sendiri. Tekanan psikis ternyata bisa membuat pikiran kita tidak jernih. Salah satunya adalah menyebabkan pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Jadi ketika kita mulai punya kebiasaan yang satu ini kayak memukul, menjambak, melukai diri sendiri, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan psikolog. Biar pemeriksaan menyeluruh bisa dilakukan. Kamu pernah gak sih ketika kamu lagi ngerasain sesuatu yang gak jelas, ketika kamu lagi marah, kamu lagi kesel, kamu kayak pengennya ngejedot-jedotin kepala ke tembok gitu, atau mukul-mukulin apa ke kepala gitu ya, atau kayak pengen banget gregetan sama diri sendiri, kenapa sih harus saya gitu kan. Ada gak sih yang lebih menyakitkan dari ini gitu ya, digeblak-geblak gitu ya, dan pada saat itu ketika kita melakukan hal tersebut kok gak sakit gitu ya. Nah ini nih bahaya ya. Kemudian yang ke-8 adalah putus asa. Jadi ketika kita kehilangan harapan atau motivasi, atau perasaan seolah-olah kita tidak memiliki masa depan, ini bisa mengindikasikan kita depresi atau kondisi kesehatan mental kita lagi gak baik-baik aja ya. Merasa putus asa dari waktu ke waktu, terutama setelah masa sulit, ini bukan hal yang aneh ya. Tapi kalau hal ini terus berlanjut, ini bisa mengarah pada pikiran untuk bunuh diri. Wah, jangan sampai ya. Apalagi kalau kita sering dengar berita orang-orang Korea, orang-orang Jepang gitu ya, mereka tahu-tahu bunuh diri. Dan setelah ditelusuri, ternyata mereka mempunyai masalah yang tidak pernah diungkapkan sebelumnya. Mereka cuma mendem sendiri, dirasa sendiri, dan mungkin mereka nggak kuat gitu ya. Ujung-ujungnya malah bunuh diri. Kadang-kadang masyarakat kita suka ngejat yang jelek-jelek terhadap orang yang bunuh diri. Padahal kita nggak pernah tahu sesakit apa mereka, semenderita apa mereka, sampai nggak tahu harus berbuat apa, sehingga ujung-ujungnya ya bunuh diri. Nah makanya kamu, saya, kita, pokoknya jangan sampai ngelakuin hal tersebut ya. Sekiranya memang sudah nggak kuat, sekiranya memang berat banget, please cari pertolongan ya. Dan dalam hal ini kamu, saya, dan juga kita bisa minta bantuan ke profesional, psikolog ya. Kemudian tanda yang ke-9 adalah kita mencari pelampiasan yang tidak sehat. Jadi ketika kita sedang merasa gak baik-baik aja, kadang-kadang orang suka kepikiran buat mencari jalan yang instan untuk menenangkan gundah gulananya tersebut. Misalnya nih, ada sebagian orang yang larinya ke alkohol, ada orang yang larinya ujung-ujungnya ke free sex gitu ya, ada orang yang larinya ke merokok atau bahkan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Hal ini bisa membuat kita kecanduan
dan bisa membuat masalah yang kita alami justru malah semakin memburuk. Kalau stres atau cemas yang kita rasakan mulai mengarah ke pelampiasan buruk tersebut, bisa nggak bisa pokoknya kita harus segera cari pertolongan, minimal orang-orang terdekat kita dulu. Tapi kalau misalnya memang beneran nggak bisa, atau kitanya yang memang susah untuk minta tolong ke mereka, please minta bantuan psikolog ya. Nah, tanda yang ke-10 adalah kita mengalami rasa sakit fisik yang sulit dijelaskan. Nah, di sini ternyata masalah mental tidak hanya berpengaruh secara emosional, tapi juga bisa merembet ke fisik. Contoh nih, kita tiba-tiba mengalami sakit perut, kepala kita tiba-tiba pening banget gitu ya. Kemudian tubuh kita rasanya tegang banget dan kita kayak nggak bisa ngejelasin gitu. Ini tuh karena apa dan ada apa sih gitu ya. Mungkin di sini bukan kita bingung kenapa dan ada apa, tapi mungkin saking banyaknya hal yang nggak baik-baik aja, saking banyaknya hal yang nggak enak kita rasain, numpuk dan ngumpul jadi satu ya. Nah, masalah yang sebenarnya ini bukan berada di tubuh, tapi di jiwa dan pikiran kita. Dan di video sebelumnya saya juga pernah bahas bahwa 90% penyakit ini berasal dari pikiran. Dan ini mungkin termasuk yang ini ya, ketika kita banyak pikiran, banyak yang dirasa, ya udah kita jadi gampang sakit. Dan hal ini nggak bisa dibiarkan terus-menerus. Pokoknya please sesegera mungkin kamu atau saya ketika mengalami hal-hal ini harus minta bantuan psikolog. Ingat ya, jangan anggap sepele masalah kesehatan mental. Karena gangguan mental yang dibiarkan tanpa penanganan berpotensi kondisi yang makin memburuk hingga menimbulkan keinginan-keinginan yang aneh-aneh seperti bunuh diri dan lain-lain ya. Nah, maka dari itu, ayolah segera bicara ke psikolog untuk membantu kita keluar dari masalah tersebut. Tapi nih, misal mentok banget, kamu nggak bisa ngungkapin semuanya ke teman-teman di sekitar kamu, ke keluarga kamu, sahabat kamu bingung mau ngobrol dari mana, mau cerita yang mana dulu gitu ya. Terus mau ke psikolog juga masih iya, enggak gitu ya. Masih ada perasaan takut segala macem. Kamu bisa cerita di sini, atau misalnya kamu mau sharing secara langsung juga boleh. Minimal apa yang ada di otak kamu bisa terluapkan sedikit ya. Jadi mulai sekarang jangan ngerasa sendiri lagi. Oke? Jadi sekali lagi, kalau misalnya kamu ngerasain hal-hal yang tadi, please banget segera cari bantuan. Dalam hal ini adalah ke psikolog. Tapi kalaupun enggak, minimal kamu cerita deh ke teman-teman di sekitar kamu, ke teman-teman terdekat kamu, atau sekali lagi kamu bisa cerita di sini atau bisa langsung cerita sama saya ya. Ingat, kamu nggak sendirian. Dan barangkali ada yang mau nambahin, mau cerita-cerita, mau sharing pengalaman, kamu juga bisa lanjut di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu sharing kita kali ini. Semoga semuanya baik-baik aja. Ingat, jangan banyak pikiran. Sekiranya ada masalah, sekiranya ada yang dirasa, dipikir boleh, tapi ya juga jangan dipikir-pikir banget yang ujung-ujungnya malah jadi penyakit gitu ya. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di sharing-sharing selanjutnya. Bye-bye.